Halo, shalom saudara-saudara seiman. Bertemu kita kembali di dalam ibadah kita di dalam online, dan saya berharap saudara-saudari semua di dalam keadaan yang sehat. Dan yalah, kita sudah lama tidak bertemu, dan sekali lagi kita bertemu lagi di dalam online ibadah kita, dan sempena menyambut Hari Christmas. Kami di sini ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Merry Christmas untuk keluarga-keluarga dan saudara-saudara yang berada di rumah. Dan kita sentiasa berjaga-jaga dimanapun kita berada, dan jangan lupa kita terus berdoa untuk kita punya negeri Malaysia, bagi kita punya keamanan lah. Dan bersyukur kita pada malam saat ini karena kita dapat beribadah. Dan sebelum kita memulakan kebaktian kita pada malam saat ini, saya minta Pastor Apriyati akan membawa kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa oleh karena kasih-Mu buat setiap umat manusia yang ada di bumi ini. Hari yang sungguh istimewa ini ya Bapa, kami diperingatkan sekali lagi, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini dengan satu tujuan, untuk membawa kami semua umat ciptaan-Mu kembali bersama-sama dengan Bapa di surga. Hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada malam hari ini kami mau memuji, menyembah Engkau ya Bapa, karena Engkaulah satu-satunya alasan untuk kami hidup di bumi ini, menyatakan kasih Tuhan bagi semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji menyembah Engkau. Kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan Yesus sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Lawati setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari saudara semua, mari kita datang kepada Allah kita. Kita mau serahkan kehidupan kita. Kita mau terus percaya kepadanya. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun kita terus menyembah. Dan kita katakan, Yesus lahir memberi terang baru. Haleluya Yesus. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tidak dapat diberikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tidak dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, oh Yesus, tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi, Raja segala raja di bumi, Raja segala raja di bumi, Raja segala raja di bumi. Haleluya Yesus, haleluya Bapa kami. Engkaulah Raja damai di dalam kehidupan kami. Engkaulah terang bagi kami ya Bapa. Karena pada saat ini Tuhan, kami masih ada di muka bumi ini Tuhan. Karena kami masih ada karena kasih setia Engkau Tuhan tidak pernah pudar dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Pakai kami Tuhan segenap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini pujian sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Saya percaya dimanapun kita berada, sentiasa ada sukacita. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita dari pulau dan dunia. Dimana-manapun kita berada, di benua, selatan, utara. Tapi kita percaya tetap memuji dan menyembah Allah. Amin. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan.
dalam surga. Amin. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Allah kita, karena tinggi-tinggi dalam surga adalah tentara yang kudus. Karena dia tidak lelah, begitu juga dengan kita tidak lelah, tidak berhenti untuk memuji Allah kita. Karena hari ini adalah hari kelahirannya Juru Selamat kita dalam dunia ini. Amin, saudaraku. Mari kita teruskan lagu kita, yaitu Selamat Hari Natal. Katakan kepada saudara-saudara Anda semua, Selamat Hari Natal, Merry Christmas, wish you a Merry Christmas. Dan mari kita terus memuji dan menyembah Dia. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Mari sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita datang kepada Dia. Serahkan kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, datang kepada Engkau Tuhan. Yesus.
seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di Shalom, salam sejahtera, dan selamat Hari Natal kepada semua jemaat KBM GGBP dan juga saudara yang sedang menonton servis online kami. Sambutan Natal pada tahun ini merupakan sambutan yang agak berbeza jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah karena berlakunya pandemik COVID-19 pada saat ini. Nah, saudara, ada kemungkinan pada saat ini Anda sedang bersendirian karena tidak dapat balik bercuti. Ada yang tengah bekerja, ada yang bersama keluarga, atau melakukan aktiviti sendiri. Saudara, tetap bersemangat dan percaya bahwa Tuhan sentiasa bersama kita dan memelihara kita. Tema khotbah saya pada hari ini adalah bertajuk The Greatest Gift Ever.
yang bermaksud hadiah yang terbesar. Saudara, selain menerima hadiah pada hari jadi atau ulang tahun, kita akan menerima hadiah pada hari Natal. Saya percaya setiap kita akan merasa gembira apabila diberi hadiah. Apatah lagi, hadiah yang kita terima itu merupakan hadiah yang sangat berharga dan hadiah yang kita impikan. Contohnya bagi yang menggunakan iPhone, ada yang mengimpikan iPhone 12 karena itu merupakan pengeluaran yang terbaru pada saat ini. Anak-anak yang bermain games atau gamers akan mengimpikan PS5 atau PC gamers yang baru. Atau ada yang ingin hadiah baju dan sebagainya, saudara. Selain daripada itu juga, saudara, setengah keluarga dan gereja mengadakan aktiviti pertukaran hadiah. Dan hal ini menyemarakkan dan memeriahkan lagi sambutan hari Natal. Apapun hadiah yang kita terima di dunia ini, saudara, tidak kira berapapun harganya, ia tetap tidak dapat dibandingkan dengan hadiah yang kita terima dari Allah Bapa kita yang di surga. Hadiah yang kita terima dari keluarga dan teman mungkin saja boleh hilang, rosak, pudar, dan luput. Namun hadiah yang Allah Bapa kita berikan kepada kita itu adalah abadi, saudara, bersifat kekal. Apakah hadiah yang diberikan oleh Bapa kita di sorga? Kadang-kadang kita akan mudah tersalah sangka dengan hadiah yang diberi oleh Allah kita. Kita pikir bahwa apabila kita berdoa, meminta sesuatu daripada Tuhan, dan Tuhan mengkabulkan doa tersebut, itulah hadiah yang terbesar dan terbaik yang Tuhan beri, yang kita rasakan, yang kita sangkakan. Contohnya kita berdoa, kita minta sebuah kereta untuk hadiah kita pada hari Natal ini. Dan saudara dihadiahkan kereta tersebut. Saudara sangat gembira dan berpikir itu adalah hadiah yang terbesar yang Tuhan pernah bagi kepada saudara. Karena Tuhan telah menjawab doa saudara. Nah, ini yang saya katakan salah sangka atau salah fikir tentang hadiah yang Tuhan berikan. Hadiah terbesar yang Allah Bapa kita bagi kepada kita sebenarnya adalah lebih daripada apa yang kita minta dari Tuhan, saudara. Dan hadiah ini sudah Allah berikan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hadiah terbesar yang Allah telah berikan kepada kita adalah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mengapa kita mengatakan bahwa Yesus merupakan hadiah yang terbesar? Ini adalah karena melalui anaknya Yesus, saudara, kita menerima pengampunan dari Allah, kita menerima keselamatan dari Allah, dan kita menerima pengharapan daripada Allah. Melalui pemberian dan anugerah ini juga kita dapat melihat bahwa kasih Allah itu sangat besar kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Allah mengurniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh dengan kasih. Korban Kristus bukanlah sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. 1 Yohanes pasal 14 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hadiah atau anugerah yang telah Allah berikan ini, saudara, hanya diterima oleh orang percaya kepada anaknya Yesus Kristus, saudara. Percaya mengandungi 3 unsur utama.
Yang pertama, keyakinan yang kukuh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hilang. Yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihiku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan mengatakan diriku kepadanya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4, saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa ia mampu dan bersedia menuntun saudara hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di surga. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Binasa merupakan kata yang sering dilupakan dalam ayat Yohanes 3:16 ini. Kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Kekal bukan sahaja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualiti kehidupan ini. Suatu jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita supaya kita dapat mengenal Allah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oleh itu, saudara, walaupun sambutan Natal kita pada hari ini mungkin tidak semeriah daripada tahun-tahun sebelumnya, oleh karena kekangan kita pada masa ini, kita tetap merasa bersyukur, kita tetap bersemangat, kita tetap beriman, karena pengharapan kita adalah apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita di surga. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan Allah mengasihi kita dan mengurniakan anaknya Yesus menjadi juru selamat kita. Dengan ini jangan kita ragu-ragu apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Tetaplah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Sampai sini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas anugerahmu yang terbesar bagi kehidupan kami. Dan kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, peliharalah jemaat-Mu pada saat ini. Jagalah mereka, jauhkan mereka daripada segala virus yang sedang menular pada saat ini. Lindungi mereka. Dan biarlah kami menyambut Natal ini dengan penuh dengan sukacita dan damai. Meskipun kami mungkin tidak bersama keluarga kami, jauh dari keluarga kami, dan mungkin juga kami bersendirian, namun kami tetap merasa bahagia karena kami percaya sukacita surga senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus menguatkan setiap pribadi yang telah mendengar firman-Mu ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati.